Shalom saudara-saudara yang menerima anugerah dari Tuhan Yesus. Kiranya Allah Bapa memberkati kita dengan pengertian yang melimpah akan kebenaran firman-Nya, sehingga membawa kita lebih dekat pada pengenalan akan Dia. Mari kita sama-sama berdoa untuk memulai renungan ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, terima kasih buat pagi yang indah ini dan kesempatan hidup yang masih kami miliki. Kami sudah bangun dalam keadaan sehat dan siap untuk melakukan pekerjaan kami bagi kemuliaan-Mu. Namun terlebih dahulu, kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima benih firman-Mu bagi kami hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, kita tahu bahwa kita mempunyai kuasa dan urapan Allah di dalam diri kita. Kuasa dan urapan Allah tidak diberikan untuk kepentingan kita sendiri, melainkan untuk melayani orang lain bagi kemuliaan Allah. Akan tetapi, bagaimanakah caranya agar kita bisa membiarkan kuasa Allah mengalir melalui kita untuk melayani orang lain? Cara yang pertama untuk membiarkan kuasa Allah mengalir melalui kita kepada orang lain adalah mengakui hal-hal baik yang ada di dalam kita. Rasul Paulus mengatakan dalam Filemon 1 ayat 6, "Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus." Allah telah melakukan banyak hal di dalam hidup kita dan memberikan kita anugerah hal-hal yang baik dan mujizat yang bahkan tidak layak kita terima. Begitu juga pada saat-saat terkelam dalam hidup kita, Allah senantiasa menyertai kita dan menuntun kita untuk keluar dari semua masalah kita. Ketika kita mengakui hal-hal yang baik yang Allah berikan dan lakukan di dalam hidup kita, kita telah membiarkan kuasa Allah mengalir melalui kita untuk melayani orang lain. Kita bisa menguatkan mereka dengan kesaksian hidup kita dan membagikan sukacita kita atas hal-hal yang telah Allah lakukan bagi kita. Dengan demikian, banyak orang diberkati dan dikuatkan Allah lewat kesaksian kita. Cara yang kedua untuk membiarkan kuasa Allah mengalir melalui kita kepada orang lain adalah mengasihi orang lain. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Mengasihi orang lain adalah ekspresi kuasa Allah yang mengalir melalui kita. Allah itu kasih, dan ketika kita mengasihi orang lain, maka kita telah membiarkan kuasa Allah mengalir melalui kita untuk menjangkau orang lain. Kita tidak mungkin bisa mengasihi orang lain dengan kasih tanpa syarat apabila kita tidak memiliki kasih itu di dalam kita. Gambaran kasih Allah yang paling lengkap bisa kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Demikian tertulis, "Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu,
sabar menanggung segala sesuatu. Kasih Allah juga dapat menggerakkan kita untuk melayani orang lain lewat doa. Misalnya, ketika kita sedang berdoa, ada kalanya seseorang tiba-tiba muncul dalam pikiran kita, dan kita merasakan kasih dan belas kasihan Allah kepadanya. Allah adalah kasih, dan ketika kita mengasihi orang lain, Allah lah yang mengasihi orang itu melalui kita. Sama halnya, cara kuasa Allah mengalir melalui Tuhan Yesus adalah melalui simpati dan kasih yang Ia rasakan bagi orang-orang yang dilayaninya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit dan menderita karena Ia membiarkan belas kasihan Allah mengalirkan kuasa Allah untuk melayani orang-orang. Ia bahkan menyentuh orang-orang yang sakit kusta, yang dihindari oleh orang lain pada umumnya. Saudara yang terkasih, kadangkala kita tidak harus melakukan sesuatu yang istimewa untuk menunjukkan kasih bagi orang lain. Kita hanya perlu merangkulnya dan mengatakan bahwa Allah mengasihinya dan kita juga mengasihinya. Saudara terkasih, demikianlah renungan hari ini. Semoga dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami dengar, dan mulai sekarang kami akan membiarkan kuasa-Mu mengalir melalui kami untuk melayani orang-orang lain. Kami akan bersaksi tentang perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami, dan kami akan mengasihi orang lain dengan kasih-Mu di dalam kami. Pakailah kami sebagai alat untuk menjangkau orang-orang lain dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Pagi ini setelah kami bersaat teduh, kami akan memulai aktivitas harian kami, dan kiranya Engkau menolong dan menyertai kami, serta membuat kami berhasil dan beruntung kemanapun kami melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga memohon perlindungan-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Tidak lupa kami mau membawa Indonesia dalam doa kami. Berkatilah Indonesia ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu mengalir melalui anak-anak-Mu di Indonesia agar dapat melayani dan memberkati banyak orang. Dan Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.